Selamat datang kembali di channel Junan Live. Selamat bertemu, semoga Anda selalu bahagia, sehat, dan sukses selalu. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan pengacara muda yang sedang meniti karir untuk mengejar menjadi profesi advokat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sukses. Bincang-bincang kali ini lebih santai tapi lebih pada pengembangan-pengembangan terhadap dua hal kepengacaraan, yaitu dua generasi yang berbeda antara saya dengan rekan saya, yaitu Mas Eko. Nanti bisa memperkenalkan dirinya sendiri sehingga kita lebih tahu bagaimana awal mula ataupun berjalannya dari kepengacaraan sehingga bisa menuju karir yang baik. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu dengan rekan saya sebelah saya, dengan Mas Eko. Silahkan berkenalan diri, Mas Eko. Siap, Ya. terima kasih Pak Jun. Perkenalkan, nama saya Eko Mediantoro Esa. Saya pengacara, bisa dikatakan masih junior di Purwokerto. Ini masih belajar dengan Pak Dr. Junianto, yang masih meniti karir di pengacaraan. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan beliau, kita sudah mulai menapaki satu demi satu dinamika di pengacaraan. Seperti itu. Terima kasih Pak Jun. Ya, gini, kita langsung aja ya, Mas Ya. Eko ini. Saya sama Mas Eko. Mas Eko ini kenapa memilih jadi pengacara, ini kan juga pengusaha. Masih apa enggak pengusahanya atau bagaimana? Silahkan diceritakan awalnya untuk menuju kepengen jadi pengacara. Ya, tentunya senang sekali ya. Jadi Eee, dunia kepengacaraan merupakan dunia yang bagi saya sangat menarik dan sangat menantang ya. Tentunya saya juga terinspirasi, termotivasi dari beliaunya yang sangat luar biasa meniti karir di Purwokerto gitu kan. Ya bisa dikatakan saat ini number one di Purwokerto lah ya. Terus terkait dengan pengusaha juga itu bisa berjalan beriringan ya tentunya. Kalau misalnya perusahaan nggak ada batas pensiunnya, nggak ada batasannya gitu kan. Namanya juga pengusaha kan nggak terikat ruang dan waktu gitu. Pengacara juga saya kira samalah, masing-masing bisa, menjadi ladang kita untuk, mengabdikan ilmu atau mungkin mencari nafkah untuk melangsungkan hidup kita. Kalau ini Mas Eko, ini kan mau bagaimana nih Mhm, ngawalinya biar katakanlah lebih sukses, untuk pengusahanya udah sukses nih, mhm. pengusaha biar sukses. Sudah gambarannya gimana gambarannya? Ya, Cara pengembangannya? betul sekali Pak Sun. Jadi di dunia pengacara tentunya kalau, tidak lepas dari menurut saya personal branding ya. Jadi, track record, kredibilitas, nama kita, brand kita itu harus, apa, eee dikenal baik oleh khalayak, oleh klien kita juga. Nah, tentunya di dunia dunia muda seperti sekarang ini, metodenya lebih dinamis lagi, Pak Jun, ya Oh kan, gitu, dengan gimana? di media sosial, dengan di berbagai platform online. Nah, itu untuk sarana kita sebagai pengacara muda untuk lebih mengembangkan diri. Mungkin, ruang geraknya, medianya seiring waktu berjalan sangat dinamis. Iya. Ini saya Coba kira ini gitu. ya, misalnya nih, Mhm, Mas Eko menjalankan itu, menjalankan misalnya sudah baik medsos ataupun mungkin teman-temannya ya, mhm. lebih dikenal sebagai seorang pengusaha apa pengacara sekarang masih? Nah, kalau ini masih tahapannya beriringan, Pak Jun. Mungkin orang lama yang mengenal saya masih kenal sebagai pengusaha ya. Tapi mungkin, seiring waktu berjalan sekarang udah mulai nih, beberapa teman-teman udah tentunya save nomor saya dengan Eko pengacara, bukan Eko pengusaha lagi gitu kan. Tapi menurut saya nggak masalah sih, semua bisa beriringan. Ya. Ya memang begini, yang paling paling kalau kita sharing pengalaman nih ya Mas Eko Iya, ya, siap. paling memang susah bagaimana kita tadi sampaikan bahwa personal branding sangat penting. Mhm. Personal branding pengusaha dan seorang personal branding pengacara ini menjadi, harus butuh kerja keras ya, Betul, sehingga betul. harus bisa membedakan bagaimana tidak cukup kita dikenal, tapi menjadi dipercaya. Jadi Mhm, kalau hanya dikenal saja mungkin bisa dikenal, mhm. tapi dikenal sebagai apa? Apakah sebagai pengusaha atau pengacara? Sekarang tugas daripada yang muda mestinya kalau misalnya Mas Eko ini bagaimana dikenal juga, selain pengusaha juga pengacara, juga harus dipercaya sebagai pengacara. Nah, inilah mungkin hal-hal yang perlu nanti lebih tambah difokuskan, ya. Betul, Pak Mungkin Jun. begitu ya, kan Iya, masih sudah dikenal, mhm, tinggal dipercaya menjadi pengacara ini yang butuh, di samping personal branding, bagaimana kinerja, bagaimana langkah
kegiatan aktivitasnya yang betul itu. Betul, Pak Jun. Jadi memang untuk membangun personal branding salah satunya adalah trust, ya. Jadi trust itu merupakan elemen yang sangat penting menurut saya. Jadi baik pengusaha atau pengacara, kalau kita udah trust sama orang, orang trust dengan kita gitu, tentunya, itu bagian dari kita membangun membangun branding kita juga, gitu kan. Kalau semakin orang percaya dengan kita, ya pasti, semakin datang klien kita atau rezeki kita datang, seperti itu maksudnya. Selain medsos tadi sampaikan Mhm, medsos ya pengaturannya, apakah secara konvensional memperkenalkannya bahwa untuk bisa dikenalkan si pengacara kemana? Masih ke teman-teman apa atau ke saudara atau apa? iya. Tentunya kita berjejaring ya, Pak Jun, ya. Di pengusaha juga saya banyak teman-teman juga, di lingkungan pergaulan, ya namanya juga, orang hidup pasti banyak bersosial gitu kan. Nah, kalau misal personal branding kita bagus, trust kita bagus, kita berjejaring, main sama temen, masuk komunitas, di lingkungan apapun ya, kalau kita dikenal baik tentunya rezeki pasti datang. Ya, Terlebih kalau bicara profesi advokat itu menurut saya profesi yang nggak ada matinya, Pak Jun. iya. Jadi semua lingkup kehidupan, semua lini kehidupan itu pasti terkait dan terus berkembang, terus update, Iya, saya gitu, kira Pak Jun. Mas Eko itu sudah pandangannya sudah luas. Ya paling hanya saran nih Nggih, selaku, eee, lebih tua dari Mas Eko. Jadi sebenarnya sudah dari teorinya sudah bagus, jaringannya sudah bagus. Hanya saran kita setelah jejaringnya itu bagus, ambillah sikap mhm, atau ambillah menjadi posisi kedudukannya kalau dalam kepengurusan organisasi mhm, misalnya perkawanan, Anda harus tetap jadi hanya bagian daripada pengacara. Contoh di mhm, organisasi, jangan jadi ketua, sekretaris, bendahara, atau apa, mhm, jadilah di bidang hukum. Terus betul, itu konsekuensi di bidang hukum. Insya Allah nantinya tadinya trust itu akan ada. Bahwa selain pengusaha, trust untuk pembicaraan saya kira mhm, ada. Mungkin begitu gambarannya betul ya. Ini betul, Pak tidak Jun. terlalu lama, tapi Iya, semoga bisa bisa saling sharing lah ya. betul, Ya, iya, saya kira demikian dulu dari kami, hanya sharing-sharing singkat. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang meniti karir, juga bermanfaat bagi khususnya bagi pengusaha-pengusaha muda yang sedang berjuang dalam membela keadilan dan juga untuk meningkatkan karirnya. Demikian, terima kasih. Salam keadilan. salam keadilan. Oke.